Selamat pagi, salam sehat dan salam SFD. Bertemu kembali dengan Pak Wery Agustinus Sinaga dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi teks prosedur. Baik, minggu lalu kita telah belajar apa itu teks prosedur. Kita telah belajar juga mengenai struktur teks prosedur. Namun pada kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Anak-anakku sekalian, terima salam hangat dan salam sehat kami, keluarga besar SMA Santa Maria Kebenjahe, kepada keluarga kita semua yang ada di rumah. Baik anak-anakku, mari kita belajar hari ini dengan penuh semangat dan penuh antusias. Mari kita belajar. Baik anakku, kita kembali pada pagi hari ini bersama Pak Wery. Seperti yang Bapak ucapkan tadi sewaktu opening, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Setelah minggu lalu kita tahu apa itu prosedur dan strukturnya, hari ini kita akan coba cari tahu, kita mau kepo kayak mana ya Pak Wery penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Mari Bapak jelaskan dulu apa itu kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Arti kaidah kebahasaan aku adalah bahasa-bahasa yang dipakai dalam teks prosedur. Artinya ada aturan dalam teks prosedur. Di dalam teks prosedur harus ada kaidah kebahasaan untuk menyusun sebuah teks prosedurnya. Yang pertama, katanya apa Pak Wer? Dalam teks prosedur harus ada kalimat deklaratif. Inilah bahasa yang pertama. Di dalam prosedur harus ada kalimat deklaratif. Pertanyaannya, apa itu kalimat deklaratif Pak Wer? Gampang nakku. Kalimat deklaratif katanya adalah kalimat yang berisikan pernyataan. Hati-hati, bukan pertanyaan, tapi adalah kalimat pernyataan yang fungsinya untuk memberikan informasi. Ingat nggak struktur teks prosedur nomor 1, yaitu adalah tujuan atau pengenalan objek. Contoh, COVID-19 adalah sejenis virus bla bla bla. Ada nggak dijelaskan COVID ini adalah? Ada nggak anakku? Ketika dijelaskan suatu objek, maka itu disebut dengan kalimat deklaratif. Karena isinya apa Pak Wer? Memberikan informasi tentang sesuatu hal yang harus diketahui. Artinya kalimat deklaratif akan berada di dalam struktur nomor 1, yaitu pada bagian tujuan atau pengenalan awal objek. Mengerti ya? Baik, nakku, kita akan lanjut, yaitu kaidah kebahasaan yang kedua. Pak Wer, kaidah kebahasaan yang kedua apa? Ada nakku, adalah konjungsi temporal. Ingat dengan kata konjungsi ya. Konjungsi adalah kata penghubung atau sering disebut dengan kata sambung. Nah, dalam teks prosedur berarti harus ada kata penghubungnya. Menghubungkan apa Pak Wer? Kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi temporal katanya nakku adalah kata penghubung yang menghubungkan secara kronologis. Kronologis artinya berurutan. Yang pada umumnya kedua hal ini punya keterkaitan. Itu yang seperti Bapak bilang. Contohnya kata apa Pak Wer? Konjungsi temporal ini kata setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain sebagainya. Pak Wer, buat contohnya Pak Wer dalam sebuah teks prosedur. Contoh dari konjungsi temporal Bapak akan buat. Yang pertama contohnya, masukkan bumbu, kemudian taburkan garam. Ayo, konjungsi apa yang ada di dalam nakku? Yap, konjungsi kemudian. Kata yang pertama apa? Masukkan bumbu, itu kata yang pertama. Kata yang kedua, taburkan garam. Harus disisipkan dengan konjungsi. Masukkan bumbu, kemudian taburkanlah garam. Maka hasilnya akan semakin baik. Itulah nakku fungsi konjungsi temporal dalam sebuah teks prosedur. Artinya, temporal artinya dalam sebuah teks prosedur pasti akan menggunakan konjungsi temporal. Oke nakku, mengerti ya? Baik, kita akan lanjut materi kita yang ketiga, yaitu pada bagian kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu katanya dalam teks prosedur harus ada kata imperatif. Setelah ada deklaratif, yang kedua ada konjungsi, yang ketiga harus ada kata imperatif. Simple nakku, jangan takut, jangan bingung. Kata imperatif nakku katanya adalah kata perintah. Ingat kata perintah, berarti isinya adalah perintah. Contoh, diamkan ubi itu selama 5 menit. Tutup pintu itu. Bakar kayu itu. Panaskan air itu. Apakah semua itu kalimat perintah? Ya, ketika ada kata-kata seperti itu, maka teks prosedur itu terdapat kaidah kebahasaannya, yaitu adalah adanya kata imperatif di dalam
teks tersebut. Bapak ulangi contoh dari kata imperatif yang lain, kira-kira apa Pak Wir? Contoh, misalnya panaskan minyak goreng itu, bakarlah daging itu sampai matang. Itulah contoh-contoh kalimat perintah. Yang keempat, apa Pak Wir? Yang keempat dalam kaidah kebahasaan teks prosedur ada katanya nakku adalah dalam kaidah kebahasaan yang keempat ada katanya verba material dan tingkah laku. Jangan bingung. Arti verba material dan tingkah laku di sini nakku artinya dalam teks prosedur ada manusia atau orang yang melakukan suatu tingkah laku. Itu saja. Ingat saja itu ada kata tingkah laku. Berarti si objek atau manusia melakukan sesuatu hal. Apa yang dilakukannya itulah yang disebut dengan verba material dan tingkah laku. Contoh, manusia kira-kira memotong ubi. Contoh kira-kira manusia menunggu 5 menit. Contoh misalnya manusia membakar kayu. Itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manusia di dalam sebuah teks prosedur. Ketika Anda menemukan manusia melakukan sesuatu hal dalam teks prosedur, maka disebut di situ adanya verba material dan verba tingkah laku. Yang terakhir nakku, konjungsi yang terakhir, bukan konjungsi, kaidah kebahasaan yang terakhir nakku yaitu adalah kalimat interrogatif. Artinya apa Pak Wer? Yaitu kalimat yang berisi pertanyaan. Nah, inilah nakku pertanyaan bukan pernyataan. Kalau deklaratif tadi di awal itu adalah pernyataan, tapi kali ini adalah pertanyaan. Dalam teks prosedur kadang kita akan menemukan pertanyaan seperti ini. Sudah belum? Apakah sudah dimasukkan? Apakah Anda sudah mengerti? Sudah paham? Sudah membacanya? Sudah selesai? Sudah dimasukkan bumbunya? Sudah ditaburkan garamnya? Ketika kita menemukan pertanyaan, ingat kata pertanyaan. Ketika kita menemukan pertanyaan dalam teks prosedur, maka teks prosedur itu ada kalimat interrogatifnya. Nakku, inilah materi kita pada hari ini nakku. Sekali lagi Bapak ingatkan anak-anakku sekalian bahwa dalam sebuah teks prosedur ada kaidah kebahasaannya. Yang pertama nakku ada kalimat deklaratif. Ingat, deklaratif artinya adalah memberikan penjelasan atau definisi dari objek. Yang kedua, ada di situ adalah konjungsi temporal. Artinya dalam kaidah kebahasaan prosedur harus ada konjungsi, kemudian, lalu, setelah itu, dan sebagainya. Yang ketiga nakku, dia adalah kalimat imperatif. Apa tadi imperatif? Yaitu adalah kalimat perintah. Tutup pintu itu, panaskan minyak itu, panaskan air itu, potonglah ubi itu, dan sebagainya. Yang keempat adalah verba material atau tingkah laku. Artinya dalam teks prosedur ada tindakan yang dilakukan oleh manusia. Yang kelima, yang terakhir nakku, yaitu tadi adalah ini kalimat interrogatif. Artinya kadangkala dalam sebuah teks prosedur kita akan menjumpai berbentuk pertanyaan. Sudah selesaikah? Sudah dimasukkan bumbukah? Dan sebagainya. Baik nakku, inilah rangkuman materi kita, pertemuan kita pada hari ini. Karena yang diminta tujuan pembelajaran kita pada hari ini nakku adalah kita diminta untuk mengetahui kaidah kebahasaan teks prosedur pada pertemuan dari yang kedua. Baik anak-anakku sekalian, tugas Anda Bapak akan segera kirimkan di bagian kolom tugas. Di situ nanti Anda akan menemukan sebuah teks prosedur yang sudah jadi, dan tugas Anda temukanlah mana konjungsi temporalnya, mana deklaratifnya, mana interrogatifnya, mana verba tingkah laku manusia. Jadi dari 5 kaidah kebahasaan ini silahkanlah temukan 5-5-nya, kerjakan dalam buku latihan dan kirimkan ke dalam classroom kita. Nakku, demikianlah pertemuan daring kita pada hari ini. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih yang banyak. Tetap semangat, tetap antusias. Dan terakhir, di ucapan terakhir Bapak, ingat kata-kata Bapak minggu lalu, hidup hanya satu kali, bergunalah bagi orang lain, dan jadikan mimpimu menjadi nyata. Bapak, Pak Wiri Agus Misnaga, mohon pamit. Salam SFD, Mujua Jua Horas Mantap.